Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Moni, koas kedokteran gigi UMS periode 7. Di sini saya akan melakukan tahapan perawatan restorasi resin komposit GV Black kelas 4 dengan menggunakan metode mock-up. Nah, fungsinya tahapan ini adalah untuk memperbaiki fungsi gigi yang pertama. Yang kedua, ini untuk mengembalikan estetika gigi anterior. Kemudian yang ketiga, untuk mencegah karies tidak melebar lebih luas, seperti itu. Nah, yang pertama kita melakukan pemeriksaan subjektif dengan menganamnesis kepada pasien. Kemudian yang kedua, kita lakukan pemeriksaan objektif dengan melihat intraoral dan ekstraoral kepada pasien. Kemudian yang ketiga, kita melakukan pemeriksaan penunjang dengan ronsen gigi satu-satu. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan, didapatkan diagnosa pada gigi satu-satu karies dengan kedalaman dentin. Jadi pemeriksaan yang akan saya lakukan yaitu perawatan restorasi kelas 4 GV Black dengan metode mock-up dengan menggunakan bahan resin komposit. Sebelum melakukan preparasi, kita harus mengetahui 7 prinsip preparasi. Yang pertama yaitu outline form, yaitu dengan membentuk dan batas kavitas gigi yang akan dipreparasi. Yang kedua, resistency form, yaitu dengan membuat kavitas agar restorasi dan gigi tidak mudah pecah dan tahap terhadap beban kunyah. Yang ketiga, yaitu resistency form, yaitu dengan membuat kavitas agar restorasi tidak mudah lepas dan bergeser. Kemudian yang keempat, convention form, yaitu dengan membuat kavitas agar mudah untuk menginsersi bahan restorasi. Dan yang kelima, removing the remaining of karies, yaitu dengan membersihkan seluruh karies pada gigi satu-satu. Dan kemudian yang keenam, finishing enamel wall and margin, yaitu dengan menghaluskan semua sudut bagian yang tajam yang terdapat pada dinding dan enamel. Yang ketujuh, toilet of the cavity, yaitu dengan menghilangkan semua jaringan karies yang tersisa dan membersihkan kavitas dengan cavity cleanser. Nah, kemudian yang pertama kita menggunakan shade guide, yaitu dengan memilih warna pada tambalan yang sesuai dengan gigi sebelumnya, yaitu dengan cahaya yang alami. Jadi sebaiknya apabila pasien menggunakan warna baju yang mencolok, kemudian lipstiknya ini harus dihilangkan terlebih dahulu agar tidak bias antara warna gigi asli dan gigi yang akan direstorasi. Jadi setelah kita menentukan warna sesuai dengan gigi aslinya dan menggunakan shade guide, kita isolasi terlebih dahulu dengan menggunakan cotton roll pada bagian labial. Kemudian dengan menggunakan kaca mulut, kita lihat gigi satu-satu. Kita bersihkan dulu kavitasnya dengan menggunakan berbulat dengan menggunakan handpiece low speed. Setelah bersih kavitasnya, kita membuat bevel dengan menggunakan flame bore pada tepi email selebar 2 mili, dibuat dengan menggunakan long bevel dengan tepi pinggiran hollow crown. Ini fungsi bevel yaitu untuk menyamarkan warna tumpatan agar tidak terlihat garis pada gigi aslinya. Jadi setelah gigi satu-satu ini dipreparasi, kita cetak gigi pasien dengan menggunakan alginat, kemudian diisi dengan gipsstone. Setelah itu gigi yang sudah dipreparasi tadi kita bentuk sesuai dengan anatomisnya dengan menggunakan malam merah. Nah, setelah itu kita cetak dengan menggunakan pati dan elastomer pada bagian palatal gigi satu-satu. Ini fungsinya untuk lebih membentuk morfologi gigi pada bagian palatalnya. Jadi setelah mock-upnya sudah jadi, yang akan kita taruh di bagian palatal,
ini kita oleskan etsa. Pada bagian yang tadi kita telah bevel. Bisa dengan menggunakan microbrush atau dengan menggunakan cotton palette pada pinset. Kemudian kita taruh etsa pada bagian yang di bevel pada gigi satu-satu selama 15 detik. Kemudian kita cuci dan keringkan dengan menggunakan 3-way shearing. Kemudian setelah kita etsa, kita lanjut dengan menggunakan bonding. Dengan menggunakan bonding, bisa dengan menggunakan microbrush atau cotton palette dan pinset pada daerah yang kita bevel tadi selama 5 detik. Ini menggunakan bonding generasi 5. Kemudian kita angin-anginkan dengan 3-way shearing selama 5 detik. Kemudian kita lecure, kita set lecure selama 20 detik. Kemudian kita sinar, kita lecure, kita sinar pada bagian yang kita kasih bonding tadi. Setelah itu kita lanjut dengan menggunakan RK yang flowable. Yang pertama, tadi bagian yang kita bikin pati tadi ditempelkan pada bagian yang palatal. Kemudian kita beri RK yang flowable pada bagian palatal dengan bantuan pati. Ya, jadi setelah resin komposit yang flowable, kita lanjut resin komposit yang packable yang universal dentin. Ini dengan menggunakan plastis instrumen. Kita ambil sedikit, kemudian kita letakkan pada menempel dengan pati yang bagian palatal. Kemudian kita sinar selama 20 detik dengan menggunakan LC lecure. Setelah 20 detik kita lanjut resin komposit yang packable. Karena tadi sesuai warnanya itu A2, kita menggunakan A2 dengan mengambil dengan menggunakan plastis instrumen. Kemudian sambil dimampatkan, kita bentuk sesuai anatomis giginya. Kemudian kita sinar lagi selama 20 detik dengan menggunakan lecure. Ini dilakukan selapis demi selapis. Kita lanjut menggunakan resin komposit yang A2 packable. Diambil dengan menggunakan plastis instrumen hingga sampai ke bagian labial gigi. Sebelumnya ini kita menggunakan celluloid strip agar tidak mengganggu gigi tetangganya. Dimampatkan hingga sampai ke labial. Kemudian kita lecure lagi selama 20 detik. Kemudian hingga mengeras. Kemudian kita finishing dan polishing. Finishing dengan menggunakan purpita kuning pada bagian yang tajam. Kita haluskan dengan menggunakan purpita kuning. Kita haluskan bagian yang tajam hingga membentuk morfologi giginya. Kemudian kita cek dengan menggunakan sonde. Masih ada bagian yang tajam atau tidak, atau bagian yang kasar. Pada bagian proksimal juga kita cek, bagian palatal. Kemudian setelah itu, jika tidak ada bagian yang tajam, kita cek dengan menggunakan articulating paper. Jadi pasien diinstruksikan untuk mengunyah
dan articulating paper diletakkan pada gigi yang tadi kita resto, diinstruksikan untuk mengunyah. Kemudian kita cek ada sisa atau ada warna pada gigi yang kita instruksikan untuk mengunyah tadi. Jika ada, maka kita haluskan lagi atau kita finishing polishing dengan menggunakan berbita kuning. Kemudian kita menanyakan kepada pasien apabila digunakan untuk mengunyah, untuk berfungsi lagi, kita tanyakan ada keluhan lainnya atau tidak, dan kita meminta pasien untuk mengaca ada space atau ada warna yang sesuai atau tidak sesuainya. Apabila pasien telah tidak ada pertanyaan lagi, maka sudah selesai. Demikian tahapan perawatan restorasi kavitas kelas 4 dengan metode mock-up dengan menggunakan bahan desain komposit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.